Pemirsa, marak kejadian sejumlah oknum pekerja rumah tangga menggasak harta milik majikannya. Desakan ekonomi kerap menjadi motif tersangka bertindak nekat. Marak pekerja rumah tangga atau PRT terlibat kasus pencurian barang berharga milik majikannya. Seperti yang terjadi di Legok, Tangerang Selatan, Banten. Seorang PRT terekam CCTV membawa kabur sepeda motor majikannya. Polisi yang mendapat laporan menangkap tersangka bersama suaminya di sebuah rumah kontrakan kawasan Bojong Kamal, Jawa Barat. Selain motor, perhiasan emas senilai 23 juta rupiah dan telepon genggam milik majikan tersangka turut digasak. Perempuan berusia 38 tahun itu diperintahkan suaminya untuk mencuri demi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak mereka. Pasutri ini terancam penjara 7 tahun dalam pasal pencurian dengan pemberatan. Tersangka PL ternyata berkomplot dengan suaminya yang berinisial J, yang merupakan otak dari hasil pencurian ini. Menurut para tersangka, aksi pencurian ini merupakan aksi yang pertama kali mereka lakukan. Namun kami menduga aksi pencurian ini dengan sebagai modus ART sudah dilakukan lebih dari 1 kali. Masih di wilayah hukum Polda Metro Jaya, polisi menggeledah tempat sembunyi PRT yang mencuri uang lebih dari 350 juta rupiah milik majikannya. Pencurian terjadi di sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Selama 1 bulan bekerja di tempat tersebut, tersangka rupanya diam-diam mengamati tempat korban menyimpan uang. Ketika ada kesempatan, segera pelaku menggasak uang dan kabur. Dalam penggeledahan, petugas menyita uang tunai pecahan dolar Singapura dan mata uang rupiah dalam plastik yang disembunyikan di bawah kasur. Totalnya lebih dari 350 juta rupiah. Perempuan berusia 39 tahun itu dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan yang ancamannya 7 tahun penjara. Sementara di Sinjai, Sulawesi Selatan, tim reserse kriminal Polres Sinjai menangkap PRT tersangka pencurian perhiasan milik seorang dokter di perumahan Jalan Jenderal Sudirman. Polisi menyita sebagian barang bukti perhiasan emas yang belum sempat dijual. Ia mengaku beraksi saat rumah majikannya dalam keadaan kosong. Total kerugian ditaksir mencapai 60 juta rupiah dengan berat emas mencapai 50 gram. Ia nekat mencuri karena terlilit utang pada rentenir. Dari catatan Komnas Perempuan, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia dalam 1 tahun terakhir mencapai lebih dari 5 juta jiwa. 68% diantaranya berlatar pendidikan setingkat SMP dan berasal dari wilayah miskin. Kondisi himpitan ekonomi diduga kuat jadi salah satu pemicu yang mendorong oknum PRT berbuat kriminal. Tentunya dorongan ekonomi ya yang membuat dia akhirnya berani mengambil. Tapi kan dia butuh waktu juga ya, istilahnya menggambar ya. Menggambar dulu situasi orang rumahnya seperti apa, posisi penyimpanannya seperti apa. Jadi saya kira faktor lain yang penting itu adalah faktor dari si majikan atau si pemilik rumah ya. Jadi ART itu tentunya tidak akan bisa melakukan pencurian kalau si yang punya rumah pertama itu lebih hati-hati menyimpan. Meski tak dibenarkan, upah PRT yang minimalis seolah menguatkan hal ini. Perjanjian kerja jadi salah satu solusi untuk tingkatkan taraf upah PRT. Kita juga tahu ya bahwa kondisi upah PRT saat ini itu adalah 30-40% dari UMP. Tentu saja ada faktor kemiskinan di situ. Supaya menghindari adanya kemiskinan yang terjadi terhadap PRT itu layak loh dituangkan dalam perjanjian kerja. Komunikasi dan pembatasan kerja dari pemberi kerja bisa menjadi salah satu langkah antisipatif. Inti dari semua hubungan manusia kan komunikasi sebetulnya. Ya jangan membiarkan si ART ini berinisiatif terlalu banyak misalnya ya. Terus juga memberikan pembatasan. Tentunya ada yang harus dijelaskan apa yang boleh kamu kerjakan, apa yang tidak boleh kamu kerjakan. Selain wawancara untuk mengetahui latar belakang dan kepribadian calon PRT, uji coba pekerjaan jadi salah satu cara meminimalisir terjadinya kasus kriminal yang disebabkan PRT. Selain itu, dalam menyimpan barang berharga, pastikan kerahasiaannya, karena kejahatan bisa terjadi ketika ada kesempatan. Tim Liputan melaporkan.